Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 45. Benarkah? Jika tidak berhasil, lupakan saja, itu merepotkan sekali. Keempat wanita itu segera mengalihkan perhatiannya ke Henry dan ingin membunuhnya. Setelah mengambil keuntungan yang cukup, mereka berputar-putar, dan kemudian ingin menjaga privasi mereka. Rasanya seperti bermain-main dengan mereka seperti monyet. Pada saat kritis, Lina terbangun. "Brengsek, aku hampir marah padamu. Oke, saya bisa mengajari Anda dan bahkan mempraktikkannya. Tetapi ada syaratnya. Anda harus memberi kami bukti hubungan Anda dengan Guo Wanner, sehingga dia akan kehilangan posisinya sebagai manajer, dan saya akan menjadi manajernya." Semua ini baik-baik saja, tapi saya tidak bisa memutuskan apakah Anda bisa menjadi manajer atau tidak. Henry teringat kekhawatiran yang disebutkan Maryam tadi malam dan melihat keempat wanita di depannya nafsu makan yang besar. Mereka sangat rakus dan tidak takut dengan makanan. "Selama Anda menerapkan dua yang pertama, kami akan memikirkan sisanya sendiri." Lina memikirkan janji Wang Guoqing dan memutuskan untuk menanggungnya. Mereka semua tahu bahwa Wang Guoqing telah mengundurkan diri sebagai ketua. Tetapi Wang Guoqing mengatakan bahwa selama perusahaan berada dalam kekacauan dan Henry dikeluarkan dari perusahaan, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali dan menjadi ketua. Jadi keempatnya wanita akan sangat keras. Itu masih tidak berhasil. Henry tiba-tiba menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. "Apa yang kamu inginkan?" Keempat wanita itu mengumpat secara bersamaan. Henry sangat ketakutan sehingga dia melepaskan Zhang Yuxin, mundur 2 langkah, menangkupkan tangan di depan dada dan berkata, "Saya belum memiliki pengalaman apapun. Jika saya benar-benar kehilangannya, saya akan mati." Keempat wanita itu ingin mencabik-cabiknya. "Guo Wanner juga harus utuh. Kamu mungkin tidak akan menderita kerugian jika bersamanya." Lina menahan amarahnya dan memaksakan senyuman untuk membimbing. "Tapi, menurutku aku harus mencari wanita yang lebih cantik. Jika demikian, aku akan kasihan pada istriku di masa depan." Setelah Henry selesai berbicara, dia berpikir, apakah Maryam akan tergerak setelah mendengar ini? Lina telah melihat Henry sedang menggoda mereka. Dia sangat marah, dan tiba-tiba berkata kepada Zhao Lady, "Lady, menurutku dia sedang mencari kematian." Ketika Henry mendengar kematian, dia tahu itu adalah kode mereka. Dia buru-buru melompat keluar dari lingkungan mereka, berlari ke pintu, membuka pintu, dan berteriak ke koridor, "Seseorang akan memperkosa saya." "Apa?" Keempat wanita itu tercengang. Pada jam kerja orang-orang keluar masuk berbagai kantor di dalam gedung. Semua orang mendengar teriakan Henry. Seseorang segera berlari keluar kantor di dekat Henry dan melihat ke kantor Henry 4 wanita lainnya. Tubuhnya penuh rasa ingin tahu. Dengan air mata di wajahnya, Lina merasakan seluruh tubuhnya terbakar di bawah tatapan rekan-rekannya. Melihat Maryam dan Guo Wanner datang, dia bergegas ke depan, memeluk lengan Maryam dan menangis. "Direktur Maryam, saya datang untuk melapor kepada manajer Guo. Dia tidak ada di kamar, dan Henry sendirian di kamar. Dia tiba-tiba memelukku dan menarikku.
Dia menekanku di atas sofa dan ingin menganiayaku. Untungnya, aku diselamatkan oleh 3 saudara perempuan lainnya yang datang untuk melapor. Wow, setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berlari ke arah jendela. Guo Waner, yang berada di belakang Maryam, mendengar ini dan matanya membelalak. Dia mengira telinganya salah dengar. Beralih untuk melihat Henry, dia menemukan bahwa dia tersenyum, tidak peduli sama sekali, dan bahkan sedikit bangga, tetapi dia tampak seperti korban. Lina, kamu berdiri. Aku akan membuatkan keputusan untukmu tentang masalah ini. Setelah Maryam selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Henry. Matanya hampir terbakar. Kamu bajingan. Kamu sangat cemas. Henry, apakah semua ini benar? Jika saya mengatakan itu bohong, jika saya mengatakan dia datang untuk merayu saya, apakah Anda percaya? Henry pada akhirnya tidak bisa menahan tawa. Meskipun Maryam tidak menyukai Lina dan yang lainnya, dia masih merasa sangat simpatik ketika dia mengira mereka berdua perempuan, dan bertanya dengan lantang, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Karena kamu tidak percaya, mengapa kamu bertanya padaku? Henry mengerutkan bibirnya, berbalik dan duduk di kursi kantor, mengambil teleponnya, membuka kuncinya dan melihat gambar yang ditampilkan di layar. Matanya terlihat jelas kebanggaan. Maryam sangat muak dengan sikap Henry, tapi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin, tidak mungkin. Henry tidak melakukan sesuatu yang berlebihan ketika tinggal bersamanya. Jadi bagaimana dia bisa menyerang Lina? Ketika Lina melihat Henry mengabaikan Maryam, dia segera menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menangis dengan getir. Direktur Maryam, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Henry adalah seorang mesum dan dia ingin menganiaya saya di kantor. Berhenti menangis. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi sedih Lina, sepertinya dia tidak berbohong sejenak. Lina menceritakan keseluruhan ceritanya sesekali, tetapi prosesnya berubah menjadi pelaporan ke Guo Waner. Henry menjadi tertarik, dan terima kasih kepada Zhang Yuxin dan orang lain yang merasa terselamatkan pada waktunya. Konsekuensi yang lebih serius tidak terjadi. Ketika Maryam mendengar bagian terakhir, alisnya menyatu dan dia menatap Henry, ingin membunuhnya. Apakah ada bukti? Maryam menahan amarahnya dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah konspirasi. Direktur Maryam, kami kebetulan membawa kamera ketika kami masuk, jadi kami mengambil beberapa foto. Anda dapat melihatnya. Setelah Zhang Yuxin selesai berbicara, dia menyerahkannya kepada Maryam. Ketika Maryam mendengar ada bukti foto, hatinya mulai tenggelam. Dia mengambil kamera dan setelah hanya melihat 2 gambar, dia tahu bahwa Henry telah ditipu. Dia langsung menjadi marah. Henry, bagaimana kamu menjelaskannya? Jika tidak ada orang lain saat ini, Maryam pasti akan mengambil pisaunya dan menusuk Henry beberapa kali. Bajingan, bajingan. Guo Waner berdiri di belakang Maryam. Dia baru saja melihat foto itu dari samping, dan kesan baiknya terhadap Henry langsung hancur. Ini hanyalah serigala berkulit manusia, dan cabul. Ahem, Nona Maryam, bisakah Anda meminjamkan saya foto yang sedang Anda lihat? Henry tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ini dia.
Lihat sendiri. Maryam dengan marah memasukkannya ke tangannya. Setelah Henry mengambilnya, dia mulai memeriksanya. Semakin dia melihatnya, semakin indah ekspresinya. Para penonton dibuat bingung dengan perilaku abnormal Henry dan mengira dia sangat ketakutan. "Henry, apakah kamu gila? Izinkan saya bertanya, apakah yang dikatakan Lina itu benar?" Maryam hampir marah. "Brengsek, kamu masih terkikik saat ini." Sungguh, Henry setengah kalimat, tertawa dan tidak bisa melanjutkan. Seolah-olah dia melihat harta karun itu dan hampir melompat kegirangan. Bab 46. Kaulah yang bermain. Apa? Benar? Semua orang di tempat itu tercengang. Maryam sedikit terkejut. Lina dan 4 wanita lainnya hampir melambaikan tangan dan berteriak dengan penuh semangat. "Henry!" Maryam berteriak kata demi kata sambil menggigit bibirnya erat-erat. Henry akhirnya berhenti tertawa dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang hampir memuntahkan darah. Foto-foto itu asli, tetapi kenyataannya palsu. Ketika Maryam mendengar kata-kata ini, hatinya langsung rileks. Saat dia hendak berbicara, Henry menghentikannya dengan lambaian tangannya. "Direktur Maryam, bolehkah saya mendiskusikan pertanyaan dengan Anda?" Henry berkata dengan sangat rendah hati. Maryam tidak mengerti jenis obat apa yang dia jual di labunya, dan mengerutkan kening, jelas tidak bosan. "Apakah kamu menyukai makanan segar atau makanan sisa?" Henry mengabaikannya dan menanyakan pertanyaan yang membingungkan. "Omong kosong, tentu saja ini makanan segar." Maryam tidak tahu kenapa. Tapi sekarang Henry akan menderita kekalahan. Dia masih punya waktu untuk menanyakan pertanyaan ini. Dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Saya juga melihat hal yang sama, saya. Henry, tahun ini baru berusia 19 tahun dan masih perawan. Jika saya menginginkan seorang wanita, meskipun saya tidak menemukan CEO wanita yang dingin seperti ketua, saya harus menemukan seorang perawan lugu seperti Guo Warner, seorang lolita kecil. Kenapa? Mungkin dia akan menganiaya seseorang seperti Lina yang ditinggalkan oleh lebih dari 1 orang." Setelah Henry selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, penuh rasa jijik dan penyesalan. Ketika Maryam dan Guo Warner mendengar bahwa Henry sebenarnya sedang menggoda diri mereka sendiri, wajah mereka menjadi merah dan mereka berdua memelototinya. "Henry, aku akan bertarung denganmu." Ketika Lina mendengar Henry berkata bahwa dia adalah sisa makanan, dia menjadi marah dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Berdiri diam, Henry menggerakkan tangan kanannya sedikit. Lina merasakan tubuhnya mati rasa, dan dia benar-benar berdiri diam. "Direktur Maryam, saya pikir kita harus segera memanggil polisi." Henry menganiaya wanita dan menghina wanita. Dia harus dihukum berat. Zhang Yuxin selalu merasa ada yang tidak beres dan berkata dengan cepat. "Zhang Yuxin, jangan khawatir. Saya masih memiliki gambar-gambar indah untuk dibagikan kepada Anda." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengklik kamera dan menemukan gambar dalam pemutaran Lina. Isinya tidak dapat diterima. "Ayo semuanya, lihatlah betapa indahnya gambar ini." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil kamera dan melihat ke arah karyawan lainnya sekilas. Mereka buru-buru menutup mata.
Direktur Mariam dan Guo Warner sama-sama orang yang tidak bersalah, jadi jangan lihat mereka. Henry bergumam dan berbalik dengan kamera. Lina yang berdiri di sana tiba-tiba teringat ada foto dirinya dan Wang Guoqing di foto tersebut. Ia lupa menghapusnya saat memberikannya kepada Zhang Yuxin. Tanpa diduga, kamera itu jatuh ke tangan Henry dan ditemukan oleh dia. Sekarang semua orang tahu, wajahnya langsung berubah menjadi hijau, malu. Meskipun Mariam tidak melihat foto itu, ketika dia mendengar ejekan Henry, dia segera mengerti apa foto itu dan hampir muntah karena jijik. Henry, Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan saya. Bagaimana Anda akan menangani masalah Anda menganiaya saya hari ini? Direktur Mariam, saya harap Anda dapat memberikan keputusan yang memuaskan. Lina tidak keberatan. Pada titik ini, Henry harus diusir dari perusahaan. Kemudian Wang Guoqing dan putranya akan mengatur seseorang untuk membunuhnya di kota Bandung. Lina, apakah kamu bingung atau IQ-mu turun? Saya hanya mengatakan bahwa kebenaran bukanlah apa yang Anda katakan. Dan saya berkata bahwa saya tidak suka makanan sisa. Mengapa Anda tidak mengerti? Terlihat sangat menyesal. Kamu tidak perlu berdalih. Hubungi polisi sekarang dan biarkan polisi yang menanganinya. Mereka sudah putus hari ini, jadi Lina melepaskannya begitu saja. Panggil polisi, oke, terserah. Henry tampaknya lebih tertarik ketika mendengar panggilan itu. Oke, apa menurutmu aku tidak berani? Lina menunjuk ke arah Henry dan berkata dengan marah. Hei, beberapa orang benar-benar tidak bisa menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati itu. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke mejanya, mengangkat telepon di meja, berhenti merekam, mengklik file, dan mulai memainkannya dari awal. Henry, aku sakit perut, sakitnya sampai mati. Begitu suara Lina keluar, Lina tercengang, dan kemudian Zhang Yuxin, He Meirong dan Zhao Ledi juga tercengang. Semua orang di ruangan itu mengerti bahwa Henry telah merekam. Tidak heran Henry berperilaku tidak normal selama seluruh kejadian. Ketika dia mendengar bahwa Henry diminta berhubungan seks dengan Guo Warner, mata Guo Warner langsung memerah, dan Mariam sangat marah hingga dia hampir mengalami kejang di tempat. Ketika dia mendengar bahwa Lina dan 4 wanita lainnya memutuskan untuk berhubungan seks setelah pulang kerja untuk mengajar Henry, dia benar-benar marah. Cukup, Mariam berteriak keras. Henry sedang duduk di kursi dengan kaki di atas meja dan mata tertutup, seolah mendengarkan cerita. Mendengar Mariam berteriak keras, dia segera membuka matanya dan menghentikan pemutarannya. Mariam memandang Lina dan 4 lainnya dan berkata, saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Segera tinggalkan perusahaan. Direktur Mariam, ayo. Lina tiba-tiba mendapatkan kembali mobilitasnya. Kakinya mati rasa, dan dia berlutut, tampak seperti sedang memohon. Keluar, segera keluar dari perusahaan. Mariam menunjuk ke arah pintu, gemetar karena marah. Meskipun dia pernah mendengar rumor tentang departemen penjualan di masa lalu, dia tidak pernah menyangka akan mencapai tingkat ini. Wang Huaiyi dan Jia Feifei mempermalukan diri mereka sendiri kemarin, dan hari ini mereka menjebak Henry lagi.
Lina dan keempat wanita itu menatap Henry dengan getir, menundukkan kepala dan berlari keluar dengan cepat. Lina, kalian berempat, jika kamu sakit, tolong datang kepadaku untuk membantumu merasakannya. Henry tidak bisa menahan tawa pada akhirnya. Diam, Maryam menoleh ke Henry dan berteriak, matanya ingin membunuhnya. Henry dengan cepat menutup mulutnya dan menelan sisa kata-katanya. Henry, Anda telah berperilaku buruk dan menyebabkan hal-hal ini berdampak buruk pada perusahaan. Kami telah memutuskan untuk mengurangi 100.000 dari 1 juta hadiah Anda sebagai hukuman, kata Maryam dengan kegembiraan terpancar di matanya. Hei, bos, bisakah kita tidak seperti ini? Henry benar-benar tidak mau menerima kenyataan ini. Saya sudah memutuskan, Maryam melanjutkan dengan mengumumkan keputusan baru. Saya setuju. Saya setuju. Henry berlari ke depan dengan cepat, takut hukuman yang lebih serius akan diumumkan dari mulut Maryam. Tidak buruk, bekerja keras. Aku masih optimis padamu. Ayo kita pergi. Maryam berpikir bahwa Henry membantunya mengambil kembali departemen penjualan dan membersihkan ngengat dalam 2 hari hatinya. Istri saya menyakiti musuh ribuan kali dan membalasnya dengan pisau, sehingga dia bisa mendapat untung di kedua sisi. IQ ini, kecerdasan emosional ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Bersambung.